Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Firno, terima kasih. NPM 19700656079, program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS sistem basis data. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi nomor satu itu model IR merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Dan pertanyaan itu, beri penjelasan lengkap terkait dengan jenis-jenis entity dan buatlah contoh ERD dengan studi kasus. Silakan dipilih terserah perpustakaan, sistem akademik, klinik, koperasi atau simpan pinjam. Jadi entity atau entitas adalah sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu atau objek yang lain. Entity atau set kumpulan entitas adalah kumpulan dari entity yang sejenis atau dalam tipe yang sama. Tipe entitas terdiri dari beberapa antara lain. Yang pertama itu entitas kuat, yaitu entitas yang mandiri yang kebenarannya tidak bergantung pada keberadaan entitas yang lain. Yang kedua itu entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang berdasarkan yang kebenarannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lain. Yang ketiga itu entitas asosiatif, adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi pedoman untuk menentukan entitas asosiatif. Jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak, entitas asosiatif pada umumnya B, berasal dari suatu relasi di mana relasi itu memiliki makna yang mandiri bagi pengguna. Contoh kasus, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, kemudian nomor mahasiswa dan alamat mahasiswa. Setelah itu baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas atribut dari dan relasi dengan gambar ERD-nya. Maka entitasnya itu mahasiswa, KAP atau kartu anggota perpustakaan, dan buku. Atributnya itu nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Relasinya itu daftar dan pinjam. Kemudian yang nomor 2, pada batasan atau aturan dalam memspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contohnya. Yang pertama itu spesialisasi total. Itu proses spesialisasi secara total atau menyeluruh, digambarkan dengan garis ganda. Kemudian yang kedua itu spesialisasi sebagian. Apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtype, digambarkan dengan garis tunggal. Ini kita bisa lihat contoh spesialisasi total. Kemudian ini merupakan contoh spesialisasi sebagian. Kita lanjut nomor 3, beri penjelasan lengkap serta contoh anomali dari insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Jadi insertion anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi menyiapkan insert atau tuple record pada sebuah relasi. Contohnya ada mata kuliah baru yaitu CS 6000 yang akan diajarkan. Maka mata kuliah tersebut tidak bisa diinsert atau disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Yang kedua itu ada delete anomali. Delete anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan delete terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Contohnya, mahasiswa dengan NPM 200602 pada relasi kuliah di atas memutuskan untuk batal ikut kuliah CS 400 karena ia merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut. Maka bila record atau tuple tersebut dihapus atau di-delete, maka berakibat hilangnya informasi bahwa mata kuliah yang tadi biayanya 150. Kemudian update anomali. Update anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan atau update tube record dari sebuah relasi. Contohnya biaya kuliah mata kuliah
CS200 akan dinaikkan dari 75 menjadi 100. Maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap rekord-rekord atau tapel-tapel mahasiswa yang mengambil mata kuliah CS200 tersebut agar data tetap konsisten. Kemudian soal nomor 4 tuh beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan 1 NF hingga paling ketat itu 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, dan 5 NF. Kemudian itu yang pertama itu bentuk tidak normal, yang kedua bentuk normal pertama atau 1 NF yaitu menghilangkan perulangan grup, yang kedua itu bentuk normal kedua 2 NF menghilangkan ketergantungan parsial, yang ketiga bentuk normal ketiga yaitu 3 NF menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian yang kelima bentuk normal baik kode from BCNF yaitu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Kemudian bentuk normal keempat atau 4 NF menghilangkan ketergantungan multivalue. Kemudian yang ketujuh bentuk normal kelima yaitu menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.